Ya, tak rekam. Jam piro iki le, Nduk? Nggak bisa ya si Yasin sama si Bimo. Ini Bu Erna juga mantau kalian. Ini WA saya ternyata memang nggak bisa dihubungi. Iya coba. Ya, semoga laptopnya bisa bekerja sama dengan baik. Ini kok ya lama sekali. Aduh. Iki saya nyambung ora iki? Halo, halo. Masih nyambung? Oh, masih. Ya. Ya, oke. Halo, halo. Halo, halo, ha. Mulai nggon sing pena kok ora ngono ya. Hah, iki ketok enek ngene iki ngene iki. Apa jenenge kamerane rada ketok rada luwih jelas apa ora iki? Hai. Gitu. Hah? Sama aja, Bu. Alah ya wis ngene weh. Sama aja ngeblur ya wis ngene weh. Laptopnya wis tuwa. Anak-anak tadi yang belum ikut uji coba Mentimeter itu yang cowok-cowok ya karo sapa mau? Aduh Fahmi malah live. Belum. Sapa sing urung? Afifah tadi juga belum. Itu tak coba iki jam loro ya. Nanti tak pandu aja kuwi nanggon refleksi terakhir. Ini dosennya mau gabung.
Kita mulai saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seadanya nanti dosennya biar menyusul. Kemudian Yasin sama Bimo nanti dihubungi ulang lagi. Saya meminta tolong Bu Erna tadi untuk menghubungi kembali. Nanti kalau sudah bisa terhubungi biar mereka berdua nyusul masuk ke Google Meet. Sementara kita mulai seadanya 8 orang, nggak apa-apa. Gitu ya. Ayo di on KB kamera sama mikrofonnya, di on kan semuanya. Nah, ada suara-suara nggak apa-apa, yang penting kalian on. Jadi kalau Bu Linda ada pertanyaan bisa langsung nyambung. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Untuk suara mikrofonnya agak ditingkatkan volumenya, ini terdengar kecil dari tempat Bu Linda ya. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk pada tahap PPL siklus 3. Kita sudah masuk ke siklus 3. Untuk materi hari ini adalah kita ini gabung. Untuk materi hari ini kita melanjutkan dari materi pertemuan pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Tetapi untuk kegiatan ini kita nanti akan masuk ke tahap menampilkan atau presentasi. Nah, sebelum kita memulai untuk kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa semuanya. Sikap berdoa. Yuk, salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Lutfiana, Mbak Lutfiana dipimpin berdoa dulu yuk. Lutfiana. Mari teman-teman, sebelum kita memulai PPL hari ini, sebelum itu kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup ya Mbak Lutfi? Ya. Baiklah anak-anak, kita akan presensi terlebih dahulu. Nah, ini baru kelihatan semua wajahnya. Nah, cari koneksi internet yang bagus juga. Biar wajahnya bisa kelihatan semua. Nah, anak-anak silahkan presensi terlebih dahulu. Ada di link Google Classroom. Sudah Bu Linda share pada Google Classroom di kelas yang biasanya. Ini. Nah, ini untuk link presensinya. Nah, ini link presensinya. Sambil kalian mengisi untuk link presensi, Bu Linda akan mencoba untuk mempresensi secara manual juga. Sekarang tanggal 30. Afifah ada? Afifah? Ada hadir, Bu. Ya. Andika? Hadir, Bu. Andika? Hadir, Bu. Fahmi? Andika? Ada, Bu. Ada.
Lutfiana. Lutfiana. Hadir, Bu. Oh ya. Bimo. Bimo sepertinya belum masuk ya. Bimo belum masuk. Nadila. Nadila. Hadir, Bu. Ya. Putri Wulan. Hadir. Rizal Ahmad Yasin. Apakah sudah masuk? Sudah bergabung? Rizal. Belum ya? Rizal belum. Serlina. Serlina hadir. Kemudian Udara Nurti. Hadir, Bu. Udara Nurti. Namanya itu Udara Nurti apa Udara Mimba dulu toh? Udara Nurti dulu, Bu. Oh, Udara Nurti dulu. Oke. Ya, ini sambil menunggu untuk materi. Nanti di sini Bu Linda akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan mempresentasikan atau menampilkan hasil dari mengonstruksi teks laporan hasil observasi pada pertemuan yang lalu. Nanti di sini akan ada poin-poin apa saja yang akan dijadikan sebagai penilaian kalian nanti presentasi. Ini kok lama ya muter-muternya. Coba pakai ini aja. Bentar ya, anak-anak. Ini Bu Linda share screen dulu. Share screen-nya juga lama. Harap bersabar. Tadi kan materinya untuk yang hari ini sudah Bu Linda kirim di Classroom dan juga Bu Linda kirim di grup WA juga. Sudah dibuka atau belum? Sudah dibuka atau belum anak-anak? Halo, kok nggak ada suaranya? Halo, Serlina, Lutfiana, Afifah, Andika, apakah terdengar suara Bu Linda? Di sini sinyalnya full loh ini. Putri. Terdengar ya? Ini terkirimnya sepertinya agak terlambat ya. Tidak bisa langsung nyambung gitu ya anak-anak ya suaranya. Mungkin atau kendala koneksi atau kendala memang perangkat Bu Linda yang sudah lama juga jadi kurang jos gitu ya kalau dipakai. Baiklah, nanti ini sambil menunggu untuk materi Bu Linda tayangkan. Kegiatan hari ini adalah masih pada materi teks laporan hasil observasi, yaitu nanti kita akan presentasi. Nah, kira-kira apa manfaatnya kalian diminta untuk belajar berbicara atau presentasi dari hasil tugas kalian pada pertemuan lalu? Apa manfaatnya kalian berbicara di forum?
khususnya dalam mempresentasikan hasil karya kalian. Apa kira-kira, ayo? Ayo kira-kira apa manfaatnya buat diri kalian sendiri khususnya? Supaya putus-putus suaranya Bu. Suaranya putus-putus. Nah, tak cari tempat dulu. Ini sudah pindah ya tadi. Geser-geser dulu ya. Ini cari tempat yang apa namanya? Koneksinya biar stabil. Kalau di sini tuh koneksi Bu Linda lancar ya. Sekarang gimana suaranya, masih putus-putus tidak? Halo, halo. Wah, ternyata ini Halo. ya, suaranya Bu Linda masih putus-putus enggak? Ini tadi kan Bu Linda rencananya mau masih putus. Nanti takutnya kalau terbebani laptopnya, sekarang gimana? Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu lah untuk itu apa namanya suara supaya nanti tidak terkendala. Sekarang sudah lumayan atau masih? Nah, ini Yasin sudah masuk, ini sudah gabung, terlambat ya. Sudah lumayan? Sudah ya? Oh, berarti tadi karena Bu Linda membuka itu apa namanya media Aniflip tadi, mungkin berat mungkin ya, jadi bisa mengganggu koneksinya, mungkin seperti itu. Perangkatnya kurang kuat ini. Baik, Bu Linda menggunakan PPT biasa saja. Ini. Nah, sudah tampil anak-anak, sudah kelihatan? Kok suara Bu Linda menggema ya? Kabur. Oh ya. Udah, Bu. Ya, oke. Ini sudah presentasi semua ya. Sebelum masuk ke kegiatan inti, ya. Sebelum masuk ke kegiatan inti, di sini ada kegiatan kalian mempresentasikan kira-kira manfaatnya apa anak-anak buat kalian untuk belajar berbicara atau presentasi di depan umum, khususnya pada bentuk daring seperti ini. Manfaatnya apa coba? Yuk, salah satu siapa yang bisa menyampaikan? Apa? Untuk melatih kepercayaan diri. Iya, betul. Untuk melatih kepercayaan diri ya. Salah satunya itu untuk melatih kepercayaan diri. Kemudian yang lain ada lagi? Selain melatih kepercayaan diri? Untuk melatih Melatih mental berbicara di depan.
Nah, melatih mental berbicara di depan, betul sekali. Melatih kepercayaan diri, melatih mental, kemudian melatih dalam bagaimana melafalkan berbicara di depan umum tuh bagaimana, seperti itu. Baiklah anak-anak, ini ada sebuah kata mutiara. Jangan malas, ingat pesan ibumu dan belajarlah bersungguh-sungguh. Dengar kata ayahmu dan laksanakan tanggung jawabmu. Nah, mudah-mudahan dengan kata motivasi ini, kalian bisa termotivasi untuk lebih semangat lagi belajar, khususnya pada semester 1 atau semester gasal ini. Kemudian berikutnya, di sini akan Bunda sampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian indikatornya hanya satu pada kegiatan ini, yaitu peserta didik menampilkan hasil mengonstruksi teks laporan hasil observasi tentang tanaman lidah buaya pada pertemuan lalu yang sudah dikerjakan. Kemudian tujuannya adalah diharapkan peserta didik mampu menampilkan hasil mengonstruksi teks LHO dengan penuh kejujuran, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, ini sedikit kita mengulang untuk materi sebelumnya, sebelum kita menampilkan atau presentasi. Mengonstruksi, mengulang kembali. Mengonstruksi itu adalah menyusun kembali hasil pengamatan dan penelitian berdasarkan fakta. Sudah selesai semua kan ya kemarin? Sudah dikumpulkan di Google Classroom. Bu Linda sudah mengecek. Ya, kemudian berikutnya materi pada hari ini kita akan masuk untuk poin-poin ketika nanti yang kalian presentasi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian menyampaikan secara lisan. Yang pertama, apa yang kalian sampaikan itu harus sesuai dengan fakta atau kenyataan. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasanya? Menggunakan bahasa yang baku, sopan, dan santun. Apa bedanya bahasa baku, bahasa sopan, dan bahasa santun? Kalau bahasa baku adalah apa anak-anak? Baku. Sesuai dengan apa? Halo anak-anak? Bahasa baku, bahasa yang sesuai? KBBI. Ya, sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, betul. Kalau bahasa yang sopan, apa bedanya bahasa sopan dengan bahasa santun, anak-anak? Apa bedanya, ayo? Itu sudah ada loh, tinggal membaca. Bahasa yang sopan adalah bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang lain itu tidak menyinggung. Bahasa yang digunakan ketika berbicara orang lain. Iya, betul. Tidak menyinggung perasaan. Ya, tidak menyinggung perasaan. Kemudian bahasa yang santun adalah bahasa yang digunakan itu dengan budi bahasa yang halus. Sebenarnya beda-beda tipis ya, sopan dan santun itu biasanya kan digabung sopan santun. Nah, ternyata ada perbedaan sedikit. Namun secara secara kalau dilihat dari artinya itu hampir sama juga. Santun itu tidak menyinggung perasaan, sopan tidak menyinggung perasaan, maaf. Kalau santun itu digunakan di bahasa itu disampaikan menggunakan bahasa yang halus atau nilai rasa yang baik, penuh kesopanan. Kemudian menghindari konflik pembicara, tidak memicu emosi, kemudian menyinggung perasaan, seperti itu. Terus yang ketiga, menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Kalau lafal itu cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Misalnya A, B, C, D, E, R, P. Nah, seperti itu jelas atau tidak, bisa diterima oleh orang lain secara jelas atau tidak. Kemudian ada intonasi.
Intonasi itu berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Di intonasi ada tinggi rendahnya. Kemudian intonasi itu terbagi menjadi 3. Ada tekanan dinamik, ada tekanan nada, dan ada tekanan tempo. Kalau tekanan dinamik itu berkaitan dengan keras lembutnya kalimat yang diucapkan. Keras lembutnya. Kemudian kalau nada berkaitan dengan tinggi rendahnya. Kalau tempo berkaitan dengan cepat lambatnya. Cepat atau lambat kalian menyampaikan berbicara itu temponya banter, cepat, atau lambat, atau sedang. Kalau nada tinggi rendahnya bagaimana, atau nadanya tinggi terus, ada nadanya rendah terus, seperti itu. Kemudian kalau dinamik itu keras lembutnya. Nah, hanya itu materi yang Bu Linda sampaikan pada hari ini, karena di sini akan Bu Linda nilai tentang terkait dengan materi yang sudah Bu Linda sampaikan, itu nanti menjadi penilaian ketika kalian presentasi. Seperti itu. Jadi yang dinilai adalah bahasa tadi. Ini bahasa yang santun, sopan, kemudian bahasa baku. Nah, seperti itu. Kemudian ada lafalnya jelas atau tidak. Kemudian ada intonasi, bagaimana intonasinya. Seperti itu penilaiannya, ada 3 poin penilaian, bahasa, lafal, dan intonasi. Nah, sekarang adalah giliran kalian untuk mempresentasikan hasil instruksi kalian pada pertemuan sebelumnya. Akan Bu Linda panggil secara acak. Untuk semuanya saja kalian persiapan terlebih dahulu, nanti nama yang Bu Linda panggil silahkan untuk langsung mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon, kemudian perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian sampaikan kalian itu mau menyampaikan tentang apa, seperti itu. Paham anak-anak? Ya, silakan sekarang dipersiapkan untuk lembar tugasnya yang kalian kerjakan kemarin. Bu Linda meminta pertama kali yang akan presentasi adalah Lutfiana Nadifah Putri. Lutfiana Nadifah Putri. Mana Lutfiana? Gimana? Punya saya hilang. Apanya? Apanya, Mbak? Filenya. Loh, kok bisa? Tadi kepencet terus hilang. Oh, ya sebentar. Sebentar, saya kirimi. Gimana? Ulang. Sebentar, Bu Linda sepertinya masih ada filenya kok, Mbak. Tenang. Oke, untuk Lutfiana nanti. Ini kok suaranya Bu Linda menggema. Menggema suaranya. Sek. Mbak Lutfiana mana, Mbak Lutfiana? Halo. Halo, Mbak Lutfiana. Ya, Bu. Ya. Mbak Lutfiana, tolong tunjuk salah satu teman, saya geser ya
belakang saja. Sambil menunggu dari Bu Linda ini saya kirimkan ulang. Diana, menunjuk siapa temenmu? Terserah, bebas. Bebas. Yang lain harus siap. Oke, Afifah. Mbak Afifah. Mbak Afifah dapat nomor undian kedua setelah Lutfiana. Ini Lutfiana tergeser karena filenya. Afifah, halo Afifah. Langsung presentasi, Bu. Iya, langsung presentasi. Jangan lupa perkenalan. Presentasi ini, Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Wulandari, Bu Linda. Ya, selamat siang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengkonstruksi Ya, dari video proyek dan yang dikonsumsi. ya, silakan Mbak. Pertama dari video 1 yaitu lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman pokok yang digunakan sebagai tanaman hias. Untuk gambaran jelasnya, lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal jenis aloe. Lidah buaya atau aloe vera memiliki beberapa manfaat, yaitu digunakan untuk shampoo, mempercepat penyembuhan luka, meredakan rasa mules, dan lain-lain. Untuk gagasan video yang kedua, gagasan utama, penggunaan lidah buaya bersamaan dengan obat tertentu dapat menimbulkan penyakit. Untuk gagasan menjelasnya, penggunaan lidah buaya bersamaan dengan obat tertentu dapat menimbulkan penyakit karena kandungan anthraquinone yang dapat meningkatkan kerja usus dapat menyebut diare. Bagi ini dapat mengganggu keseimbangan elektrolit sehingga dapat memperparah kerja ginjal. Nomor 2, 1. Lidah buaya memiliki nama lain Aloe milenial. Lidah buaya adalah tipe tanaman terlaris yang ada di dunia yang bisa untuk menjadi tanaman obat dan bahan baku industri kosmetik. Lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau tidak terlihat. 2. Penderita gagal ginjal atau wajat tidak disarankan mengonsumsi lidah buaya karena kandungan anthraquinone yang ada pada lidah buaya dapat meningkatkan kerja usus dan dapat memperparah kerja ginjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpulannya apa Mbak? Intinya apa tanaman lidah buaya? Apakah sangat bermanfaat bagi simpulan dari manfaat tanaman lidah buaya apa Mbak?
Pada intinya, tanaman lidah buaya mempunyai banyak manfaat ya. Halo? Manfaatnya bisa digunakan menjadi obat atau kosmetik dan bermanfaat untuk kesehatan. Oh ya, bagus. Terima kasih Mbak Afifah. Ini langsung disambung saja ya nanti supaya kita menghemat waktu untuk tanggapannya nanti ada di belakang saja. Kemudian Mbak Afifah silahkan tunjuk satu temanmu untuk presentasi berikutnya. Ayo Mbak Afifah. Aku. Siapa? Siapa Mbak? Kurang jelas. Serlina. Yo Mbak Serlina, silahkan mendapat giliran. Ya, Serlina ya. Mendapat giliran berikutnya ya Mbak Serlina. Grogi, Bu. Gak usah grogi. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlina dari kelas KPAP 2 ingin mempresentasikan hasil saya. Ya. Yang pertama, video 1. Lidah buaya memiliki nama Latin aloe vera Aloe barbadensis milleniar. Video 2. Penderita was tidak disarankan menggunakan lidah buaya. yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tak terlihat karena tertutup daun. Video 2. Karena kandungan antraquinone yang ada di lidah buaya, tindakan kerja khusus itu dapat memperparah kondisi wasit. Terus? Lanjut, Mbak. Video 1. Lidah buaya mempunyai nama Latin aloe vera atau Aloe barbadensis milleniar. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe tanaman terlaris yang ada di dunia yang memiliki potensi bisa untuk menjadi tanaman obat dan bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar tersebut dengan batang yang sangat
yang ada pada lidah buaya dapat meningkatkan kerja usus dan dapat memperparah kondisi dari bawasir tersebut. Ada lagi? Sudah, Mbak? Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Sherlina. Silakan Sherlina menunjuk satu temannya untuk presentasi berikutnya. Siapa yang ditunjuk? Putri. Oh, Fahmi. Fahmi, monitor Fahmi. Ya, Fahmi. Dalam Bu. Ya, Fahmi mendapat giliran berikutnya dari Mbak Sherlina. Ayo silahkan disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Fahmi. Mana kok nggak ada suaranya? Selamat siang untuk Bu Rina dan Bu Yogi. Ya. Halo Bu. Selamat siang ya, sudah masuk ya. Ya Bu. Ya, lanjut Mas. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fahrudin dari kelas APAB 2. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya menganalisis tanaman lidah buaya. Gagasan utama video 1. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis milleniar. Gagasan utama untuk video 2. Penderita wasir disarankan untuk tidak gunakan lidah buaya. Gagasan penjelas video 1 tentang lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera memiliki ciri-ciri daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Walaupun sejak dahulu dikenal sebagai banyak manfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan atau yang sering dijadikan bahan baku industri. Tanaman lidah buaya juga bisa menjadi tanaman hias. Gagasan penjelas video 2 bahaya lidah buaya dikonsumsi. Penggunaan lidah buaya bersamaan dengan obat tertentu menyebabkan gagal ginjal. Kandungan antiraukinon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari itu dapat memperparah kondisi wasir. Video 1. Lidah buaya atau aloe vera memiliki ciri-ciri daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Walaupun sejak dahulu dikenal banyak manfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini menjadi komoditas menguntungkan. Untuk video 2, penggunaan lidah buaya bersamaan dengan obat tertentu sebabkan gagal ginjal. Kandungan antiraukinon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi wasir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahmi. Fahmi silakan menunjuk salah satu temannya untuk presentasi berikutnya. Safatiara Bu. Safatiara. Safatiara sih. Oh, Nadila. Nadila Safatiara. Ayo Mbak Nadila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Nadira Samatiara dari kelas 10 ABAP 2. Di sini saya akan laporan hasil observasi. Deretan utama video 1. Lidah buaya memiliki nama lain aloe vera atau Aloe barbadensis milenial. Video 2. Penderita wasit tidak disarankan menggunakan lidah buaya. Gagasan menjelas video 1. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi bisa untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup daun. Video 2. Bahaya lidah buaya dikonsumsi. Karena kandungan antrakulnon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi bawasir. Yang kedua, dari kerangka yang sudah dibuat pada soal nomor 4, observasi menggunakan daya kulit. Lidah buaya mempunyai nama lain aloe vera atau Aloe barbadensis milenial. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris yang ada di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi tanaman obat dan bahan baku. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau tidak terlihat. Dua penderita bawasir tidak disarankan menggunakan lidah buaya karena kandungan antrakuinon yang ada pada lidah buaya dapat meningkatkan kerja usus dan dapat memperparah kondisi dari bawasir tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadila. Mbak Nadila silahkan menunjuk satu temannya untuk giliran presentasi berikutnya. Ya, Bu. Putri Wulan. Putri Wulan, ayo silahkan Putri Wulan. Putri Wulan, Bu. Ya, Putri Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Asifar. Saya akan mempresentasikan hasil analisis teks lidah buaya. Gagasan utama video 1. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis milenial. Video 2. Penderita wasir disarankan untuk tidak menggunakan lidah buaya. Gagasan penjelas video 1. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi bisa untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup daun. Video 2. Karena kandungan antrakuinon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi wasir. Video 1. Lidah buaya mempunyai nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis milenial. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris yang ada di dunia yang memiliki potensi bisa untuk menjadi tanaman obat dan bahan baku industri.
Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat. Video 2. Penderita wasir tidak disarankan gunakan lidah buaya karena kandungan antrakuinon yang ada pada lidah buaya dapat meningkatkan kerja usus dan dapat memperparah kondisi dari wasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Silahkan menunjuk satu teman berikutnya untuk presentasi. Andika. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prakosa Wijaya dari kelas 10 APHP 2. Yang terhormat Ibu Linda dari Ibu Yosi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil konstruksi XLHO berjudul Lidah Buaya. Gagasan utama video 1. Lidah buaya memiliki nama Latin Aloe vera atau Aloe barbadensis millenial. Gagasan utama video 2. Penderita wasir disarankan untuk tidak menggunakan lidah buaya. Gagasan penjelas video 1. Lidah buaya atau aloe vera memiliki ciri-ciri daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Walaupun sejak dahulu dikenal banyak manfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan atau yang sering dijadikan bahan baku industri. Tanaman lidah buaya juga bisa menjadi tanaman hias. Gagasan penjelas video 2. Penggunaan lidah buaya bersamaan dengan obat tertentu menyebabkan gagal ginjal. Kandungan antirakuinon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi wasir. Lidah buaya atau aloe vera memiliki ciri-ciri daun berbentuk panjang pada warna hijau yang mengandung penggunaan lidah buaya bersamaan dengan kandungan antioksidan dan dapat dilihat lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi wasir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andika. Berikutnya Andika menunjuk satu temannya untuk presentasi berikutnya. Siapa? Ahmad Yasin. Yuk Ahmad Yasin. Yasin, silahkan untuk mempresentasikan. Yuk Yasin, silahkan mempresentasikan. Ditunjuk sama Andika ini tadi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Yasin dari kelas 11 APHP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lidah buaya. Gagasan utama video 1. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Lidah buaya merupakan tanaman herbal yang menyimpan banyak manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Video 2. Bahaya lidah buaya dikonsumsi. Lidah buaya dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti sakit perut, alergi, dan kram. Penggunaan dan konsumsi lidah buaya dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan diare, masalah ginjal, darah dalam urin, kalium rendah, kelemahan otot, penurunan berat badan, dan gangguan jantung. Selain itu, penderita wasir tidak disarankan untuk mengonsumsi lidah buaya. Gagasan penjelas video 1. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk berkembang sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri kosmetik. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek, bahkan tidak terlihat karena tertutupi daun. Video 2. Bahaya lidah buaya dikonsumsi. Karena kandungan antrakulon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, ini dapat memperparah kondisi wasir. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ini Bimo tidak masuk ya ini ya. Tadi ada WA kalau sepertinya kurang enak badan ini dari Bu Erna. Kemudian berikutnya terakhir otomatis Yasin menunjuk Mimba ya karena Mimba belum. Ayo Mimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Udara Nurti Mimba Nikajari, kelas 11 APHP 2. Ini mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Gagasan utama video 1. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe berbendesis miliar. Gagasan utama video 2. Penderita wasir tidak disarankan menggunakan lidah buaya. Gagasan penjelas video 1. Lidah buaya adalah dari 10 tipe 6 tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi bisa untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek dan bahkan tidak terlihat karena tertutup daun. Gagasan penjelas video 2. Karena kandungan antrakulon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus, itu dapat memperparah kondisi bawasir. Video 1. Lidah buaya mempunyai nama latin aloe vera atau aloe verbandis linear. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe 6 tanaman terlaris yang ada di dunia yang memiliki potensi bisa untuk menjadi tanaman obat, bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau tidak terlihat. Video 2. Penderita bawasir tidak disarankan menggunakan lidah buaya karena kandungan antrakulon yang ada pada lidah buaya dapat meningkatkan kerja usus dan dapat memperparah kondisi dari bawasir tersebut. Sudah Mbak Mimba?
Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Mimba. Untuk berikutnya, Bu Linda beri kesempatan. Lutfiana sudah bisa dibuka belum? Lutfiana? Lutfiana? Ya. Lutfiana, ya, Bu. Sudah ada belum untuk tugasnya di Google Classroom? Lutfiana, Pak Putri dari kelas 10 APAP ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Gagasan utama video 1 lidah buaya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis mileat. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya merupakan tanaman yang sering didapatkan. Tanaman hias lidah buaya mempunyai akar serabut dengan pohon yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Gagasan utama video 2, bahaya lidah buaya dikonsumsi. Penderita wasit tidak disarankan menggunakan lidah buaya. Gagasan penjelas video 1, lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dijadikan tanaman penghias, namun juga jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga dapat dijadikan masker alami bagi wanita karir yang tidak sempat merawat wajah di salon. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian basuh dengan air hangat. Jika rutin dilakukan, perawatan kosmetik alami maupun menggunakan tanaman lidah buaya memberikan hasil yang baik. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, tanaman lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal. Untuk menyembuhkan luka ringan, dalam pemakaian untuk kulit, lidah buaya dapat melembabkan wajah, menghilangkan jerawat pada wajah dan juga menghapus bekas luka. Lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat baik untuk obat atau untuk dijadikan kosmetik alami. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya Ya. Teleponnya diangkat dulu atau di silent dulu. Ya. ulang ya, Bu. Ya. Yang bagian terakhir tadi. Tanaman di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena dalamnya tersimpan cadangan air. Letakkan lidah buaya pada tempat yang terkena hujan agar tubuhnya tetap segar. Gagasan penjelas video 2, bahaya lidah buaya dikonsumsi. Karena kandungan antrakolon yang ada di lidah buaya dapat meningkatkan kerja dari usus itu, dapat memperparah kondisi bawasir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya sudah bisa presentasi. Total ada 9 siswa, 1, 2, 3 ya, 9 siswa. Ini Bimo tidak masuk, jadi mungkin Bimo nanti menyusul untuk presentasinya akan diminta untuk membuat video saja. Jadi si Bimo nanti membacakan di rumah, menyampaikan di rumah, kemudian di video, terus videonya dikirimkan, dikumpulkan di Google Classroom seperti itu. Untuk yang 9 siswa, alhamdulillah sudah selesai.
secara keseluruhan untuk apa yang sudah kalian sampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya, itu sebagian besar, mayoritas, itu kendalanya ada di intonasi. Untuk bahasa, itu kalian sudah bagus menggunakan bahasa baku, bahasa yang sopan juga. Kemudian untuk lafal juga sudah lumayan jelas. Walaupun tadi ada satu, punya siapa ya tadi ya? Ada satu untuk pelafalannya itu, oh Andika. Nah, Andika tadi suaranya terdengar bahwa kurang semangat ya, Andik ya. Andika kurang semangat, kemudian lafalnya jadi terdengar kurang agak jelas, kurang mantap, suaranya juga kurang yakin, kurang percaya diri. Tapi secara keseluruhan sudah bagus juga, bisa didengar, bisa diterima inti dari apa yang sudah disampaikan, seperti itu. Kemudian untuk Lutfiana, Afifah, Serlina, Fahmi, terus Nadila, Putri Wulan, kemudian Yasin sama Mimba, itu sudah jelas untuk lafal, kemudian bahasanya juga sudah bagus. Hanya saja pada intonasi itu kalian mirip-mirip, hampir sama. Artinya intonasinya masih seperti intonasi membaca. Jadi kalau didengarkan suaranya itu belum terlihat adanya perwakilan ekspresi. Misalnya pada penekanan hal yang penting, itu belum ada. Misal seperti ini, lidah buaya, tanaman lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman yang bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian manfaat dari lidah buaya itu ada 3. Nah, 3 di sini kan ada penekanan karena di situ merupakan hal penting. Seperti itu contohnya. Jadi lidah buaya ada 3 manfaat. Manfaat pertama adalah ini. Untuk perawatan wajah. Nah, itu berbeda dengan misalnya manfaat dari lidah buaya, salah satunya adalah dapat digunakan sebagai obat perawatan wajah bagi wajah, khususnya wajah berjerawat. Nah, itu kan berbeda. Jadi ada penekanan pada hal terpenting, hal-hal tertentu yang harus disampaikan kepada pendengar bahwa hal tertentu itu, hal tersebut itu termasuk hal yang penting untuk didengarkan atau ada informasi penting. Seperti itu. Gitu ya anak-anak, tapi secara keseluruhan kalian sudah bagus. Untuk menyampaikannya, dalam penyampaiannya juga sudah bagus. Kemudian satu catatan lagi, ini di sini itu tidak ada yang on kamera, padahal dari awal sudah Bu Linda sampaikan untuk semuanya on kamera. Coba on kamera dulu, mana kameranya? Yuk kameranya mana? Nggak ada yang on? Nah ini bisa. Tapi hilang lagi, atau mungkin memang kendala itu ya. Baiklah, nggak apa-apa kalau memang seperti itu, kalau kendala koneksi. Nah, ini bisa 1, 2, tapi hilang lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan, jangan lupa anak-anak nanti untuk apabila lembar tugas kalian sudah diperbaiki, silahkan dikumpulkan pada pengumpulan tugas di siklus 3 ini. Nanti akan Bu Linda buatkan di Google Classroom untuk pengumpulannya. Sebagai tugas LKPD hasil mengonstruksi yang sudah diperbaiki karena sudah mendapat masukan atau analisis dari teman pada pertemuan minggu lalu. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ini kita masuk pada refleksi anak-anak. Di sini Bu Linda akan mencoba menggunakan Mentimeter. Ini kok ada 2 Google tuh ini. Bu Linda share screen dulu untuk kalian refleksi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan 3 siklus ini. Bentar, kita tunggu baru share screen.
Mudah-mudahan bisa terkendala dengan baik, tidak ada kendala, bisa terkondisi dengan baik. Ya, sambil menunggu ternyata belum muncul juga ya. Ini agak kurang enak badan nih Belinda, agak batuk-batuk dikit ini. Kalian jaga kesehatan ya anak-anak ya, jangan sampai sakit loh ya, karena musimnya itu musim hujan panas. Ini Belinda bagikan untuk kegiatan refleksi kita pada hari ini menggunakan Mentimeter. Sudah kelihatan belum anak-anak? Belum. Warnanya apa? Apakah warnanya putih? Bentar ya, sabar ya. Ini Belinda berusaha dulu supaya kalian juga bisa bisa mengenal bagaimana cara menggunakan Mentimeter. Kita melakukan refleksi melalui Mentimeter itu seperti apa. Kok ya lama. Bentar ya. Yuk sambil menunggu. Loh, kok enggak ada? Bentar. Ini kok jadi bentar ya. Ini coba saya buka ulang, yang tadi nggak bisa dibuka Bismillahirrohmanirrohim. Kita agak molor sedikit nggak apa-apa ya. Bentar ya. Ya, sebentar, sabar. Ini baru proses. Kok ya lama sekali ya anak-anak. Ya, memang sepertinya kok tidak bisa dibuka ini, padahal tadi bisa Kita latihan tadi bertiga ya, sama siapa ya tadi ya? Serlina, adik Serlina ya, Lin? Iya, sama Serlina tadi bisa digunakan Mentimeternya tuh Serlina, terus siapa lagi tadi ya? Bertiga tadi, ya udah nggak apa-apa lah, memang kalau nggak bisa nanti ndak waktunya molor cukup lama. Mungkin lain waktu kita akan coba lagi untuk belajar bersama.
Untuk refleksi kita laksanakan secara lisan saja melalui Google Meet ini, tidak jadi menggunakan Mentimeter. Mohon maaf anak-anak, ini ternyata di luar dugaan ada kendala perangkat ini dari Bu Linda. Baiklah, untuk kegiatan ini menurut kalian apakah kalian bisa memahami materi-materi dari 3 pertemuan yang sudah Bu Linda sampaikan pada materi laporan hasil observasi? Bisa dipahami kah? Ya. Bisa ya? Kemudian, ya, alhamdulillah kalau bisa. Terima kasih. Kemudian, untuk berikutnya, apakah kalian tertarik dengan model pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Modelnya seperti ini. Halo? Halo, halo? Halo. Apakah model pembelajaran seperti ini bisa menambah minat kalian atau lebih tertarik untuk belajar? Ada yang tidak tertarik atau bosan? Ada enggak? Iya. Tidak ada. Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Baiklah, mudah-mudahan untuk kegiatan kita selama kita PPL 3 siklus dapat menambah wawasan kita, kemudian materi-materi apa yang sudah Bu Linda sampaikan dapat kalian terima dengan baik, kemudian dapat memahami apa yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan. Untuk hari ini kita kegiatannya adalah mengonstruksi, yaitu kita belajar untuk berbicara dengan penilaian yang dinilai adalah bagaimana kalian menggunakan bahasa ketika menyampaikan sebuah informasi, kemudian lafalnya bagaimana, intonasinya bagaimana, seperti itu. Dan tadi kalian sudah praktek langsung untuk menyampaikan hasil pembelajaran. Untuk kegiatan hari ini, sampai di sini dulu 3 siklus kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas kerjasama kalian, kemudian partisipasi kalian, keaktifan kalian. Terima kasih semuanya. Dan mohon maaf apabila kita selama pembelajaran, Bu Linda banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, dalam mendampingi kalian. Mohon maaf. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan semuanya sudah paham, bisa dimengerti, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita sampai lupa ya anak-anak ya. Tadi belum berdoa penutup Tadi yang buka tadi, siapa ya tadi ya? Kita berdoa dulu aja, yuk. 3, 1, 2, 3, 4. Ya, Yuk, Serlina, Mbak dipimpin berdoa dulu yuk. Walaupun udah ditutup, nggak apa-apa. Yuk. Apa Andika?
Yo Mbak Serlina atau Andika? Mari teman-teman mulai mengerti pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa berkeyakinan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih Bu Yosi. Saya tutup untuk Google Meet-nya hari ini. Oke, Bu Linda. Ya Allah Bu Yosi. Saya jadi grogi nih gara-gara hilang semua Bu, nggak bisa dipakai. Iya sih, berapa tadi? Gak apa-apa lah, Bu. Tadi padahal udah Nanti, menyiapkan. pokoknya pas untuk UKIN disiapkan aja yang apa namanya yang lebih baik. Oh iya, iya Bu. Udah menyiapkan apa namanya? Tadi nggak bisa kelihatan juga ya? Apanya Ibu? Yang mana Bu? Waktu tampilan Mentimeter kok di saya nggak kelihatan ya tadi? Iya Bu, nggak kelihatan. Saya buka itu malah Tadi jadi mau tampilan hang. Mentimeter betul nggak? Iya, pakai Mentimeter Ibu. Ini nggak bisa. Oh, jadi nggak nampil gitu Bu. Udah 2 kali tak buka itu putih semuanya. Kemudian Aniflip tadi juga sudah saya siapkan juga kok nggak bisa buka. Biasa, Bu. Yang penting bisa dibiasa. Iya. Rencananya pinginnya tuh bisa itu Ibu apa? Ganti tidak PPT, ganti pakai Aniflip gitu, malah nggak bisa dibuka. Terus jadinya tadi pakai PPT lagi. Tadi Bu Mevi berhasil sih pakai apa juga dia tadi tuh pakai Aca. Oh iya Bu. Ya meskipun ya ada juga yang tadi Bu Fat juga sempat keluar seperti. Oh. Ya sama masalah teknis itu. Iya Ibu. Iya, ini sepertinya sama perangkat juga mungkin Bu. Ya. Laptop. Ya. Udah dipanggil si kecil. Oh iya, iya Bu, iya terima kasih Bu Yosi. Ya pokoknya buat UKIN dicoba dicari yang lebih stabil. Oke. Iya iya Ibu. Ya siap Bu. Oke, Bu Linda, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Yo, yo, Rafael di